wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, kembali kita bertemu di room virtual ini di sesi kedua pemaparan materi yang insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan bersamai oleh narasumber kita, Pak Abdul Rahman. Namun sebelumnya saya kembali mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam kedua ini kita masih diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir di room virtual ini. Salam dan selawat kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita sekalian senantiasa menjadi pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini kita akan menerima materi terkait dengan pengenalan anotasi dan fitur-fitur lain yang ada di kelas poin. Dan insya Allah materi kita kali ini akan dibawakan oleh Pak Abdul Rahman. Sekedar informasi, Pak Abdul Rahman ini adalah guru SMP YPS Singkole Sorowako. Beliau banyak bergelut di kegiatan-kegiatan virtual, ya baik itu webinar, workshop dan lain-lain. Beliau adalah salah satu kelas point certified trainer. Selain itu beliau juga adalah Quizzes certified trainer. Beliau juga Microsoft Innovative Educator Expert, dan masih banyak lagi yang lain terkait dengan beliau, dan mungkin beliau akan lebih lanjut memperkenalkan diri. Ya, saya hanya menyampaikan sebatas yang saya tahu, dan tentu masih banyak hal yang beliau ingin sampaikan. Dan saya kira tidak perlu saya berlama-lama Bapak dan Ibu sekalian, untuk efektif dan efisiennya waktu kita malam ini, saya langsung persilahkan kepada Pak Abdul Rahman untuk memaparkan materinya di malam ini. Disilakan. Baik, terima kasih Pak Samsir. Audio saya bagaimana? Ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, malam hari ini kita kembali berjumpa di hari kedua TOT Kelas Poin IGI Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang, selamat bergabung Bapak dan Ibu. Salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fakihni bi'in wa alimni atawil rabbi bitni ilman warzuqni fahman. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini, di hari kedua ini, sesuai dengan kurikulum yang kita tetapkan, bahwa pada malam hari ini akan ada pembahasan berkaitan dengan fitur kelas poin tentang anotasi, whiteboard, kemudian pick a name, quick fall, dan share PDF. Ya, mohon izin, saya mau share screen dulu. Ya. Sudah terlihat Pak Samsir? Ya, sudah kan? Ya. Baik Bapak dan Ibu, saat Bapak dan Ibu berhasil melakukan instalasi di komputernya, di perangkatnya, maka ketika Bapak dan Ibu melakukan share slideshow atau menekan tombol F5, maka pada bagian kaki layar, itu secara default akan tampil seperti ini. Di sebelah kiri bawah itu akan ada logo, ya, akan ada logo kelas poin. Kemudian di sebelah kanannya ini untuk menampilkan indeks atau banyaknya slide, ya, yang kita miliki. Kemudian ini navigasi ke kiri, ke slide sebelum dan sesudah. Kemudian tombol ini juga merupakan navigasi, ya, navigasi. Kemudian ini adalah laser pointer, dan ada
pena digital, ya, pena digital sebanyak 5 yang disiapkan, kemudian ada highlight, kemudian ada eraser ini untuk penghapus. Jadi kemudian ada whiteboard, setelah itu quick fold, dan ada pick a name, ya. Jadi saat Bapak dan Ibu sudah menginstal dengan sukses, maka tombol-tombol ini akan ditambahkan di bagian kaki layar saat Bapak dan Ibu melakukan slideshow di PowerPoint. Ya. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bagaimana melibatkan Bapak dan Ibu atau melibatkan audiens ke slide presentasi kita. Caranya Bapak dan Ibu di bagian kanan atas itu akan ada kode kelas, ya. Jadi akan ada kode kelas. Di sini ada 89716. Kemudian ada yang sudah bergabung, ini ada 1 orang. Kalau mau meminta peserta bergabung, maka caranya adalah ini. Jadi diarahkan untuk masuk ke browser yang Bapak dan Ibu miliki, ya, yang Bapak dan Ibu miliki. Ini. Jadi silahkan ketikkan classpoint.app. Setelah itu, ya, setelah itu masukkan kode kelasnya, ya, kemudian masukkan nama. Mungkin saya akan ini ya, praktekkan juga. Ya, silakan Bapak dan Ibu bergabung. Jadi caranya masuk ke Chrome atau ke Edge, ya. Saya masuk ke sini. Kemudian classpoint.app. Ya. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Kemudian ada kode kelas, ya. Kode kelasnya tadi itu adalah 89716. 89716. 89716. Kemudian tulis nama sesuai dengan nama masing-masing. Kalau di siswa ini saya sering mengatakan tulis namanya sesuai dengan nama di daftar hadir. Baru setelah itu klik join. Nah, ini yang akan tampil di perangkat Bapak dan Ibu saat sudah bergabung, ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu bergabung. Ini sudah terlihat ada 10 orang yang bergabung. Silakan. Kita ada saat ini ada 58 orang, ya. 58 orang yang sudah bergabung, ada 14. Oke. Wah, santai ya. Oke, sudah ada, ya. Jadi beginilah cara siswa mengakses slide presentasi yang kita miliki dengan masuk ke browser, kemudian mengetikkan classpoint.app, kemudian kode kelas. Ini kode kelasnya akan berubah-ubah, ya. Dia akan selalu diupdate, akan selalu diperbaharui otomatis. Oke, sudah ada 19. Nah, saya close di bagian sini, ya. Jadi ini update-nya akan ada selalu di sini. Jadi sudah ada 20 yang bergabung. Yang pertama kali bergabung ada Bapak atau Ibu Ari, kemudian Pak Syamsir, dan seterusnya. Yang terakhir bergabung ini adalah Pak Bakti, ya. Bakti. Oke, sudah ada 21 orang yang bergabung. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, ya. Oke, saya lanjutkan. Topik kita pada malam hari ini adalah anotasi papan tulis digital, kemudian polling singkat, kemudian pick a name, dan share PDF. Ya, Bapak dan Ibu, untuk anotasi, ya, untuk anotasi maka bisa, kalau laptop atau perangkatnya touchscreen itu akan lebih bagus, ya, karena memudahkan untuk melakukan anotasi. Oke, Bapak dan Ibu, di awal kita coba bertanya nih kepada Bapak dan Ibu. Nah, apa kabarnya malam hari ini Bapak dan Ibu? Dari 23 yang bergabung, silahkan
merespon ya. Saya beri waktu paling lama 3 menit nih. Ya, Bapak dan Ibu sambil Bapak dan Ibu mengisi di sini, maka informasinya seperti ini ya. Di bagian kanan atas itu ada informasi live status. Live status ini memberikan informasi kepada kita sebagai guru seperti ini. Jadi sudah ada yang mengirimkan, sudah ada 15 yang menanggapi pertanyaan saya, kemudian masih ada 7 orang. Kita bisa melihat siapa yang sudah mengirimkan dan siapa yang masih mikir-mikir. Ternyata saya juga ya. Nah, caranya berarti saya perlihatkan ya. Nah, di sini ya. Jadi ini hanya 1 kali. Ini bisa disetting. Nanti bagiannya Pak Samsir di hari berikutnya ya. Misalnya ini contoh, kemudian kita submit. Ya, Bapak dan Ibu, pada saat tampilan seperti ini sebenarnya Bapak dan Ibu bisa langsung menyimpan slide yang saya miliki ini. Tapi kalau saya tidak salah ingat itu bentuknya nanti jadi PDF atau PNG. Ya, kemudian submit. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ini tinggal Pak Sarip dan Bapak Armawan ya. Nah, ini bisa ditampilkan nih ya. Jadi secara umum Bapak dan Ibu ya 24 yang merespon dari 25. Oke, alhamdulillah sehat, alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Ya, ini semakin banyak ya. Ini ada 7 orang yang merespon baik ya. Jadi ya alhamdulillah berarti Bapak dan Ibu dari 25 yang bergabung di kelas poin, dari 25 yang bergabung di kelas poin, alhamdulillah semuanya sehat-sehat dan luar biasa. Baik, terima kasih. Nah, di sini akan terlihat jumlah responden atau ya jumlah responden yang sudah mengirimkan. Kemudian ini batas waktunya ya, batas waktunya. Karena saya batasi 3 menit tadi, ini akan countdown ya, menghitung mundur. Kemudian ini kalau menghentikan penerimaannya, responnya ini bisa disembunyikan ya, ya. Kemudian ini audionya bisa diaktifkan ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, kita tunggu sampai masih ada 2 orang. Nah, ini 30 orang ya. Silahkan Bapak dan Ibu yang belum. Waktunya tinggal 10 detik. Jadi Bapak dan Ibu ketika menetapkan nanti quiz itu bisa diatur waktunya. Oke, mantap. Alhamdulillah baik. Ya, ini yang baik sudah 8 orang. Oke, tinggal 4 detik. Oke, ini akan otomatis tertutup ya, Bapak dan Ibu. Nah, respons ini bisa dimasukkan ke slide ya, atau bisa di save for review. Jadi kalau misalnya saya masukkan di slide, maka tinggal klik ini ya, Bapak dan Ibu. Dia akan masuk ke slide presentasi saya di belakang ya. Kemudian kalau mau lihat topnya, nah ini bisa diklik. Oke, nah ini. Jadi secara umum Bapak dan Ibu kondisi pada malam hari ini baik ya. Oke, saya save for review. Oke, jadi tadi pertanyaannya kan ada di sini. Responnya tersimpan di slide berikutnya. Ya, oke Bapak dan Ibu. Selanjutnya, alhamdulillah keadaannya baik-baik semua. Semoga tetap sehat-sehat ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Apa itu anotasi ya? Jadi anotasi itu bahasa sederhananya adalah sehari-harinya kita melakukan coret-coret ya. Tapi media coret-coretnya ada di media digital ya. Jadi kita bisa melihat untuk anotasi itu ada tools yang disiapkan oleh kelas point. Jadi ini untuk laser pointer untuk menyorot ya. Nah ini seperti ini, klik ini akan menyorot ya. Nyorot ke sana sini. Kemudian untuk pulpen digitalnya ini bisa di ini ya. Saya bisa arahkan ke sini. Ya, ini berarti warna hitam. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan coret-coret nih di sini. Jadi kita bisa melakukan coret-coret di sini. Ya. Seperti itu. Sesuai dengan tinta yang sudah kita tetapkan. Kalau ini warna putih, berarti kita ambil media di mana nih? Di sini ya. Ini warna putih. Ya.
Setelah itu warna biru. Biru bisa di sini ya. Biru, kemudian kuning. Kuning mungkin bisa di atas ya. Nah, ini kuning. Kemudian merah. Ya, merah bisa di mana saja ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian jika coret-coret atau anotasi yang kita lakukan ini ingin di highlight, maka Bapak dan Ibu tinggal klik ini ya. Tinggal di highlight saja ya, yang mana yang mau di highlight ya. Masuk ini ya, bisa kita highlight ya. Seperti itu. Kemudian kalau anotasi ini mau dihapus, maka Bapak dan Ibu tinggal klik di sini di icon ini, kemudian hapus ya, seperti itu. Jadi jangan takut untuk memberikan coretan-coretan pada slide presentasi yang telah kita buat, karena itu sifatnya bisa dihapus ya. Oke, ini untuk anotasi. Semudah itu. Kalau misalnya di PowerPoint yang belum ditambahkan kelas point, kita bisa melakukan anotasi juga, tetapi kemudian pilihan-pilihannya ini biasanya akan tersembunyi ya. Jadi klik kanan, kemudian ada pointer option ya. Nanti di pointer option itu akan ada pilihan laser pointer, pen, dan highlighter. Gitu. Jadi dia dalam bentuk menu-menu pilihan. Tapi setelah kita tambahkan class point, maka dia bentuknya menjadi tombol-tombol tertentu, sehingga ini lebih mudah lagi kita gunakan. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk pengaturan pena, maka disiapkan ada 5 pena ya. Ada 5 pena di class point. Jadi pena 1, pengaturan warnanya itu bisa tinggal diklik tombol ini, siku ke bawah ini, klik, pilih warnanya. Ya. Kemudian bisa juga menyembunyikan pulpen ini. Ya, seperti itu. Di mana diambil ini nanti klik saja class point ya. Di tab Ignore class point nanti akan muncul annotation setting. Seperti itu. Aktif. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini yang powerful juga ya Bapak dan Ibu. Jadi kiriman siswa itu dapat dikonversi ke slide. Nah, setelah itu kita dapat memberikan feedback. Jadi contohnya kalau ada jawaban dari siswa seperti ini, ya jawaban dari siswa seperti ini, maka kita bisa melakukan coret-coret, ya kita bisa melakukan feedback pada pekerjaan siswa. Jadi feedbacknya boleh macam-macam nih ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini ya. Nah, tintanya boleh diganti. Misalnya ini kita mau beri nilai A, nah, boleh, atau beri langsung angka 95. Oke, jadi seperti itu. Nah, coretan-coretan ini itu akan otomatis tersimpan di slide kita. Jadi kalau mau tersimpan, maka kita stop dulu. Exit slideshow-nya. Nah, di sini akan ada pilihan. Apakah mau disimpan atau dibuang. Oke, jadi kalau mau disimpan berarti klik tombol keep. Nah, kalau tidak mau disimpan ya klik tombol discard. Ya, seperti itu. Ini misalnya saya keep ya. Nah, nanti kita coba lihat ini ya. Jadi ini yang akan tampil di slide presentasi kita ya. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk anotasi ya. Jadi ini sangat bagus dimanfaatkan ketika kita ingin menjelaskan beberapa materi atau untuk memperjelas slide presentasi kita ya. Seperti itu untuk anotasi Bapak dan Ibu. Berikutnya, untuk whiteboard Bapak dan Ibu, ini papan tulis digital, latar belakangnya ya. Jadi latar belakangnya kita bisa mengambilnya di bagian bawah di tombol ini ya. Tombol ini ada icon untuk whiteboard. Nah, untuk whiteboard maka klik saja ini, klik. Nah, ini kita bisa memilih ya. Ini bisa memilih whiteboard atau papan tulis standar yang disiapkan oleh
class point itu yang 3 di atas ini. Ini bisa diubah, ya, bisa diubah. Jadi ini, kalau misalnya saya mau tambahkan papan tulis yang warnanya hitam, tinggal klik saja. Nah, di sini kita bisa melakukan anotasi, ya, bisa melakukan anotasi. Misalnya kita mau jelaskan karena kebetulan saya mengampu mata pelajaran matematika, maka misalnya kalau mau dijelaskan ini ya, jadi kita jelaskan saja ini tintanya boleh dirubah karena hitam ya, saya mau jadi putih ya. Nah, ini misalnya ya, jadi kita bisa melakukan anotasi penjelasan, dan ini terasa lebih bermakna di anak-anak ketika mereka melihat kita mencoret-coret di papan tulis ini dibandingkan dengan apabila kita melakukan membuat slide presentase yang langsung muncul. Jadi misalnya ada soalnya X tambah 2 sama dengan 3, kemudian langkah kedua ini langsung muncul saja tanpa ada coretan-coretan seperti ini. Jadi terasa akan lebih bermakna ketika ada tampilan atau coret-coret dari Bapak dan Ibu guru. Oke, nah setelah itu kalau masih ada yang aktif audionya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini anotasi itu bisa dilakukan dengan dikombinasikan dengan whiteboard. Nah, ini bisa dihentikan slideshow-nya. Pada saat dihentikan slideshow-nya akan ada informasi apakah anotasi ini pada papan digital yang warna hitam ini mau disimpan apa tidak. Misalnya mau disimpan, maka itu saja. Nah, ini akan langsung masuk ke slide berikutnya. Tadi kita ada di slide 8, nah, masuk ke slide 9. Oke. Next, Bapak dan Ibu. Oke, ini tadi ya. Selanjutnya. Ini yang standar ya, bagaimana menambahkan atau mengcustomize papan digitalnya. Nah, untuk melakukan kostumasi ya, maka caranya adalah Bapak dan Ibu mengaturnya tidak pada kondisi slideshow, tapi pada kondisi sebelum slideshow. Jadi Bapak dan Ibu mengaturnya di sini. Jadi klik Ignore Class Point, ya, Ignore Class Point. Setelah itu Bapak dan Ibu masuk di ini, ya, masuk di whiteboard backgrounds, ya. Nah, ini diklik. Oke, setelah diklik maka ini akan ada titik 3 ya, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ini saya mau hapus ya, saya hapus saja dulu ya. Ini saya remove ya. Kemudian ini juga saya remove. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan, maka klik di sini di titik 3, kemudian nah ada 2 pilihan Bapak dan Ibu. Pilihan pertama menggunakan image tertentu dari komputer atau menggunakan slide yang sementara ini aktif ya. Jadi kita lihat dulu ya, misalnya kita mau menggunakan slide yang mana ini ya, yang agak bagus tampilan belakangnya. Misalnya ini. Misalnya yang ini ya, kita mau jadikan ini sebagai papan tulis. Maka caranya oke, kemudian tambahkan. Nah, kita mau menggunakan current slide ya, slide yang sementara ini aktif. Maka tambahkan, nanti akan ini. Jadi akan masuk sini. Bisa Bapak dan Ibu ubah ini nama backgroundnya, misalnya like. Ya. Nah, setelah itu boleh di close ya, boleh di close. Kemudian kita slideshow ya, slideshow. Kita ke mana ini? Awal dulu. Ya, kembali ke slide pertama. Ya. Kita kembali ke slide pertama. Setelah slide pertama misalnya saya mau tambahkan 1 papan tulis. Ya, maka klik whiteboard.
Klik whiteboard. Setelah itu, nah ini muncul live demo. Klik live demo. Ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan anotasi. Ya, disesuaikan saja mana yang cocok dengan warnanya. Ya. Ya. Jadi silakan. Ini bisa kita melakukan anotasi di sini ya. Di Bapak dan Ibu bisa. Oke. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk lebih memperjelas topik bahasan pada setiap slide presentasi kita. Ya, demikian untuk whiteboard ya. Saya di-cut saja ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk whiteboard seperti itu kita bisa mengubah, mengkostumasi ya, mengganti dengan yang lain. Nah, itu tadi contoh bagaimana mengganti ya, bagaimana mengganti whiteboard dengan menggunakan slide yang sudah ada. Nah, misalnya di papan tulis yang berikutnya, saya mau tambahkan dengan menggunakan ini, use an image. Saya klik ya, saya klik, kemudian ini langsung mencari ke folder yang ada di komputer kita, perangkat kita. Misalnya saya ambil di sini, kemudian whiteboard mana ya? Nah, ini whiteboard. Misalnya saya ambil ini, klik, kemudian open. Nah, ini termasuk satu ya. Misalnya ini whiteboard 1, enter. Kemudian saya tambahkan lagi dengan yang lain. Masih tempat itu, misalnya di sini. Nah, kemudian ini misalnya whiteboard 2, enter. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah kita setting ada 3 tambahan whiteboard. Ini yang di atas bisa juga dihapus ya Bapak dan Ibu. Ini kalau mau misalnya dihapus silahkan saja ya. Nah, jadi kalau misalnya yang guru matematika sudah ada bidang koordinat kartesiusnya dalam bentuk kayak gambar, nah itu bisa ditambahkan. Oke, nah Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah kita tambahkan tadi ya. Sudah, nah kita bisa masuk lagi ke sini. Kemudian menambahkan whiteboard-nya. Menambahkan whiteboard-nya. Nah, tinggal pilih misalnya ini. Oke. Nah, sekarang misalnya saya mau mengkonfirmasi Bapak dan Ibu. Nah, misalnya, apakah ada pertanyaan? Gitu. Nah, sekalian Bapak dan Ibu, saya ingin memperkenalkan juga polling, quick poll ya. Nah, di sini. Sekalian saya bertanya. Gini, ada 5 ya, 1 2 3. Oh ya, ini. Ada true, ada yes, ini ada tidak yakin, ada ragu-ragu. Kalau ini iya dan tidak ya. Pada Ibu boleh yang 38 boleh merespon pertanyaan saya dengan menjawab ya atau tidak. Kalau ada ini misalnya nih. Silakan direspon Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak dan Ibu, dibuka lagi kelas poinnya. Nah, ini ya. Jadi ini kita bisa real time melihat ya, kita bisa real time melihat siapa yang ada pertanyaannya, kemudian siapa yang tidak ada pertanyaannya. Nah, ini bisa kita lihat siapa sih yang ada pertanyaannya. Ada 5 orang. Nah, ini ada Pak Muhammad Ismail, ada Ibu Ida Elva, ada Kanda Ahmad Dahir, ada Bapak Trisdianto, dan Ibu Andi Ferawati Said. Ya, gitu. Nah, kita bisa real time melihat siapa yang tidak ada pertanyaannya. Gitu. Nah, kelihatan ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa mengkonfirmasi. Seandainya pertanyaannya dirubah menjadi apakah sudah paham? Nah, itu nanti bisa di sini. Sudah. Nah, nanti bisa direspon melalui quick poll ini ya Bapak dan Ibu. Terima kasih ya yang sudah merespon. Ada 21 orang yang sudah merespon. 50-50 jadinya. Oke.
Ya, ini bisa tampilkan audionya supaya masuk. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu respon dari siswa kita, kita bisa mengaktifkan audio ini agar supaya tidak sunyi ketika kita menunggu, ya. Ya, oke, saya close submission-nya ya, Bapak dan Ibu. Klik. Nah, ini. Hasil quick fall-nya ini itu bisa di-insert masuk ke slide PowerPoint kita. Nah, akan langsung otomatis masuk ke slide presentasi kita. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah mau menjalankan polling yang lain? Nah, ini boleh diklik kalau mau menjalankan polling yang lain. Nah, kemudian yang ini feedback 5 level ini sangat setuju sampai sangat tidak setuju ini. Kemudian ini yang customize sampai ada 6 pilihan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sesuai number ya. Jadi biasanya kalau di penyedia jasa online ada kan berikan bintang sekian. Nah, ini bisa di customize di sini Bapak dan Ibu. Oke, itu untuk quick fall. Nah, jadi ini akan tersimpan di slide presentasi kita dan kalau disimpan maka setelah tidak terjadi lagi presentasi maka ini bisa dilihat siapa-siapa yang ada di sini ya. Gitu. Dengan cara klik notes di bawah. Nah, ini akan kelihatan di bawah nih. Nih, lihat. Jadi yang punya pertanyaan itu ada 16 ya, ada 16 orang. Yang tidak punya pertanyaan itu ada 11 orang. Dia akan tersimpan datanya, siapa yang memilih true, siapa yang memilih false. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, kita sudah sampai di sini. Itu customize-nya tadi ini ya, yang quick fall, yang whiteboard. Masih ada yang audionya. Oke, Pak Budi. Oke. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah kita mengcustomize ini whiteboard atau papan background, papan tulis digitalnya, maka kita masuk ke quick fall dan di quick fall itu tadi ini sudah diperkenalkan ya. Jadi ada 5 ya, ada 5 hal kalau polling singkat nih. Jadi ada 5. Kemudian untuk pick a name ya. Untuk pick a name ini adalah kita akan menunjuk secara random siswa atau audiens atau peserta untuk memberikan jawaban atau untuk pengelompokan ya. Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menarik respon atau membuat grup, maka caranya Bapak dan Ibu ketika masuk di kelas poin di bagian bawah itu ada icon ini. Ya, ada icon ini yang mengangkat tangan. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik ini. Oke. Nah, setiap warna di sini ya, setiap warna di sini itu mewakili nama peserta. Ya, mewakili nama peserta. Jadi misalnya saya buka yang pertama. Ini Pak Ari, karena Pak Ari yang pertama tadi yang bergabung. Kemudian yang kedua ada Pak Samsir, karena Pak Samsir yang kedua tadi. Nah, kalau mau supaya itu diacak kembali ya, nah ini ada Pak Ari, ada Pak Samsir, ada Ibu Ima, ada Bapak Ahmad Dahir, kemudian Bapak Trisdianto. Kelima orang ini itu bisa diacak lagi ya, kita bisa acak. Nah, siapa orang pertama lagi? Nah, ada Pak Erwinsyah, kemudian Pak Ahyar, Ibu Mila, Ibu Hasriani, dan Ibu Nur Syarianti. Ya, ini bisa kita manfaatkan untuk media pembentukan kelompok. Jadi kita minta kelima peserta ini sebagai kelompok pertama dan seterusnya ya. Ini. Kemudian berikutnya ada Pak Johan, ada Pak Sainar, ada Ibu Nurul Anissa, ada Ibu Nupianti, dan ada
Ibu Barokah Sulistiani. Ya, jadi seperti ini. Kita bisa melakukan interaksi. Jadi misalnya saya reset ya, Bapak dan Ibu. Saya ingin minta partisipasi Bapak dan Ibu ya, partisipasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu menyebutkan ya, Bapak dan Ibu menyebutkan daerah wisata di daerahnya masing-masing ya. Saya akan minta orang pertama nih. Cek Pak Zainal, monitor Pak Zainal. Halo Pak Zainal. Ya, hadir Pak. Oke. Bapak dari mana Pak? Dari SD 12 Atas Salo, Kabupaten Pangkep Pak. Oke, baik. Bapak coba sebutkan satu daerah wisata di daerahnya. Di Matampa Pak. Matampa, oke. Itu daerah wisata yang menyajikan apa Pak? Geopark Pak. Geopark, oke, baik Ya. Pak Senat. Bisa minta bantuan Pak Senat, saya buka papan yang mana ini Pak? Warna yang mana? Pink Pak. Warna pink. Mohon konfirmasi, apakah pink yang ini? Ya. Oke, baik. Ibu Maya, apakah monitor Ibu Maya? Ya, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maya, lokasinya di mana Ibu? Saya di Sumatera Utara, Pak, Kabupaten Sumatera Asam. Utara, Pulau Sumatera. Di daerah Ibu, daerah wisata yang terkenal, kira-kira. Danau Toba. Danau Toba. Baik, terima kasih. Nah, dari aktivitas ini Bapak dan Ibu, dari Pak Zainal ke Ibu Maya itu ada interaksi antara saya sebagai narasumber dan Pak Zainal sebagai peserta. Nah, kita bisa bayangkan jika papan-papan ini mewakili siswa-siswa kita. Jadi kita biarkan siswa menunjuk temannya. Dan akan kentara kalau misalnya siswa itu tidak berada di depan perangkat atau melakukan aktivitas lain. Nah, biasanya kan di masa di masa daring, pembelajaran daring, kita di ghosting sama siswa kan. Biasanya seperti itu, di ghosting. Dicuekin. Ternyata apa yang terjadi saat jam pembelajaran diaktifkan perangkat satu dan perangkat yang lain main game atau aktivitas yang lain. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini juga bisa dilakukan ice breaking di sini Bapak dan Ibu. Ya, ice breaking di sini kita bisa melakukan permainan antara siswa yang ada pada baris pertama ini misalnya ya. Pada baris pertama ini kita melakukan lempar bola maya. Nah, seperti itu ya. Jadi lempar bola maya itu bisa. Atau saya tutup dulu deh ya. Saya reset lagi. Saya ingin mari kita mempraktekkan bagaimana salah satu ya. Jadi saya akan menunjuk ya, katakanlah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya mau mengecek apakah sebentar saya add dulu teman-teman yang baru bergabung. Oke, ada yang aktif audionya. Oops. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu, ada Mas Hendro? Tidak ada, baik. Kita ambil yang satu. Pak Jasman Syah, monitor. Pak Syarif. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Jasman dengan Pak Syarif aktif ya? Ya Pak. Oke, Bu Yuyu, apakah monitor? Ya Pak. Oke, baik. Ibu Nur Syakina. Ya Pak. Oke, Ibu Nurul Anissa. Nah, oke, terlihat kalau misalnya belum monitor, mungkin ada di tempat lain. Pak Muhammad Ridwan. Tidak monitor juga. Baik, yang 4 orang nih siap-siap. Saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk menyusun sebuah kalimat. Jadi Pak Jasma memulai dengan satu kata,
dilanjutkan dengan Pak Syarif satu kata, jadi harus nyambung nih katanya, ya. Jadi satu kata dari Pak Jasman hingga ke Ibu Nur Sakinah. Jadi misalnya Pak Jasman menyebutkan kata webinar, kemudian dilanjutkan dengan Pak Syarif, dilanjutkan dengan Bu Yuyu, dilanjutkan dengan Bu Nur Sakinah. Sehingga keempat kata itu membentuk kalimat. Bisa dimulai Pak Jasman? Siap. Ya, coba kata apa yang disebutkan? Silakan Pak. Ya. Igi. Oke, Pak Syarif lanjut. Igi merupakan. Ibu Yuyu. IGI merupakan komunitas. Ibu Nur Sakinah. Ibu Nur IGI Sakinah. merupakan komunitas yang keren. Oke, IGI merupakan komunitas keren. Oke, seperti itu. Jadi ini bisa kita rancang, ya, kegiatan-kegiatan ini bisa kita rancang di kelas kita masing-masing untuk mengaktifkan siswa kita, ya, untuk mengaktifkan siswa kita. Kalau di pembelajaran matematika ini di pecahan senilai, nah ini bisa. Jadi misalnya siswa pertama, kedua, dan ketiga menyebutkan misalnya siswa pertama menyebutkan 1/2, nah siswa kedua menyebutkan yang senilai dengan 1/2. Lanjut lagi yang senilai dengan 1/2, lanjut lagi yang senilai dengan 1/2, ya. Jadi banyak Bapak dan Ibu aktivitas yang bisa dikembangkan dari Pick a Name ini, ya, Bapak dan Ibu. Oke, saya kira seperti itu untuk Pick a Name. Ini di reset, saya edit dulu. Oke, nah ini tentang Pick a Name, ya. Jadi kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan menggunakan fitur ini. Ya, seperti tadi, ya. Nah, untuk share PDF Bapak dan Ibu, biasanya Bapak dan Ibu meminta, para peserta itu meminta file presentasi kita. Nah, kalau di kelas poin Bapak dan Ibu, file presentasi itu bisa diunduh oleh peserta, tapi dia bentuknya bukan PowerPoint, tapi menjadi PDF. Caranya adalah di bagian atas, ya, di jajaran toolbar icon-icon ini itu ada di review, ya, di bagian sini. Ini bagian sini Bapak dan Ibu. Kalau ini diklik maka akan memunculkan sebuah link. Nah, kalau saya klik, saya sudah klik, ini ada publishing di bawah. Nah, Bapak dan Ibu yang menggunakan Android bisa baca QR code ini atau bisa langsung ini. Jadi file presentasi yang saya miliki, ya, yang saya miliki itu bisa langsung dimiliki oleh Bapak dan Ibu yang saya presentasikan saat ini. Ya. Ini boleh copy enggak? Nah, ini langsung masuk. Saya copy ini, ya. Salin, kemudian copy ke kolom chat. Kolom chat, maka Bapak dan Ibu ada di situ, di kolom chat akan ada link. Tapi itu hanya bisa diakses, ini ada expire-nya 5 menit saja, ya. Jadi Bapak dan Ibu mengakses QR code ini itu maksimal 5 menit. Waktunya 5 menit. Silakan jika ingin mendapatkan slide presentasi yang saat ini saya bawakan. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya stop. Ya, saya stop ini, ya. Oke, ini tadi tinggal. Oh ya, sudah masuk. Ya, Bapak dan Ibu, itulah fitur-fitur yang malam ini kita bahas, ya. Jadi meliputi anotasi, whiteboard, kemudian polling singkat, pick a name, dan share PDF. Saya stop share dulu. Jadi Bapak dan Ibu, demikian fitur-fitur dasar yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Untuk
pertanyaan nanti di sesi berikutnya. Saya kembalikan dulu ke Pak Samsir. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman atas pemaparan materinya malam ini. Dan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tentu banyak hal yang membuat Bapak Ibu sekalian masih penasaran dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Rahman. Tentu karena keinginan tahuan kita yang begitu besar, sehingga di kesempatan ini kami berikan untuk sesi pertama, kami berikan 3 kesempatan kepada 3 penanya. Saya persilahkan ke Bapak Ibu yang raise hand dulu. Ini ada 3 orang. Jadi mohon maaf yang mengajukan pertanyaan di room chat bisa langsung raise hand saja ya. Saya persilahkan dulu ke Pak Muhammad Kunsarwani. Disilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik untuk malam ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah Flashpoint ini kalau misalkan file PowerPoint-nya disimpan di HP, kalau misalkan kita presentasikan melalui TV, apakah Flashpoint-nya itu masih... Mohon izin Pak Muhammad, bisa ditambah volumenya Pak? Kebetulan di tempat saya ini lagi hujan. Oke. Bagaimana Bapak? Pak. Silakan Pak. Oke. Kalau file PPT yang ada class point-nya kita simpan di HP, untuk misalkan kita tampilkan melalui TV yang menggunakan screen mirroring, apakah file class point-nya ini juga bisa berfungsi, Pak Abdurrahman? Terima kasih, sementara itu saja dulu. Oke. Bisa mungkin langsung ditanggapi Pak Rahman? Baik. Dari Pak Muhammad Kunsarwani dari Jombang ya Pak. Baik. Iya. Ya, ClassPoint itu berjalannya kebetulan saat ini baru support ke sistem Windows Pak. Operasi sistemnya itu sistem Windows. Sementara kalau HP itu sistem operasinya Android Pak ya? Iya. Iya, Android. Jadi saat ini sistem operasi yang disupport oleh ClassPoint itu adalah Windows. Gitu. Jadi untuk mirroring dari HP, karena kebetulan HP-nya itu menggunakan sistem Android, maka ClassPoint tidak berfungsi di situ, Pak. Seperti itu, Pak Muhammad Kunsarwani. Ya, terima kasih. Sementara itu dulu. Ya, makasih Monggo Pak. yang lain. Ya. Saya kira jelas ya Pak Muhammad Kunsarwani. Jawaban dari Pak Rahman terkait dengan pertanyaan Bapak. Selanjutnya saya melangkah ke penanya kedua. Dari Bapak yang Surahmin ya. surname-nya Pak ini yang Sopeng SDN 53. Oh, Sopeng. Silakan Bapak. Bisa mungkin di-rename dulu Pak ya. Ya, kasih banyak Pak. Iya. Pak Muhammad Ismail. Iya. Iya. Ya, kesannya Pak Rahman. Materinya ini malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali di ClassPoint ini karena bisa offline maupun online gitu. Yang di note-nya itu whiteboard, coret-coret. Kami gunakan laptop gitu. Itu masih kaku Pak untuk mencoret-coret. Apakah ada tools lain yang bisa disambungkan ke laptop supaya bisa coretannya lebih bagus lagi? Oke. Silakan langsung dijawab. Yang kedua Pak Rahman. Ya. Ismail ya. Ya. Yang kedua, apakah tadi share PDF itu bisa share PDF dari file biasa gitu? Misalnya ada file yang kita mau kirim ke siswa kita, apakah bisa menggunakan bukan di file PDF di slide itu, Pak Rahman? Baik. Ya, kesemuanya Pak sebelumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama, Dua pertanyaan yang telah disampaikan. Saya persilakan ke Pak Abdul Rahman untuk langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Ismail. Silakan. ya, dari Pak Ismail dari SD Negeri 53 ya, Sopeng. Ya, yang pertama, kebetulan kalau misalnya Bapak dan Ibu semuanya kalau misalnya menjadi peserta terbaik, nah, itu bisa dapat Wacom pen tablet ya. Nah, Wacom itu digunakan untuk coret-coret anotasi yang lebih mumpuni. Kalau yang kami gunakan itu pakai ini. Oh, kebetulan latar belakangnya pakai Wacom ya. Jadi kebetulan karena kita disponsori oleh Wacom, itu bisa mempercantik tulisan. Nah, jadi Harga agak berapaan Pak Rahman? Di komunitas Plus Coin di FB ada informasinya Pak. Oh, Ya, saat ini itu ada promo kalau saya tidak salah ingat ya. Ayolah, siap. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, untuk share PDF ketika katakanlah file dokumen 1. Ya. Kemudian itu mau di-share ke siswa kita tanpa melakukan slideshow, tapi tanpa melakukan slideshow itu bisa kita share PDF. Jadi saya coba ya share screen lagi ya. Sudah terlihat ya. Anggap mana ya? Ini class point intro singkat. Nah, misalnya yang ini, terlihat Pak Samsir? Belum tanda, belum. Sementara ini. Oops, submitting not responding. Ya. Oke, sudah terlihat? Ya, oke, siap. Oke, nah ini Bapak dan Ibu kan tidak saya tidak melakukan slideshow ya. Saya langsung masuk ke Ingnow ya. Kemudian share PDF. Share PDF. Nah, ini Bapak dan Ibu langsung ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa tayangkan di OHP atau proyektor. Setelah itu siswa kita membaca melalui perangkatnya. Atau bisa kita share ini linknya ke anak-anak kita melalui media sosial, WhatsApp atau Telegram. Seperti itu Pak Ismail ya. Cara membagikan PPT tanpa melakukan slideshow. Demikian. Baik. Saya kira jelas ya Pak Ismail ya. Ya, kasih banyak Pak Rahman atas materinya. Pak Samsir. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu karena ini mungkin masih memungkinkan kita untuk langsung interaktif mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita, maka saya berharap Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan di room chat, silakan present saja supaya kita langsung menyampaikan pertanyaan kepada narasumber ya, pada Pak Rahman. Ya, dan sebelum kita lanjut ke penanya ketiga, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa untuk presensi atau daftar hadir kami share setelah sesi tanya jawab berakhir ya. Ya, karena kita mengantisipasi juga jangan sampai presensi atau daftar hadir yang kita share di room chat ini kemudian beredar di luar room virtual kita malam ini. Ya, mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu agar daftar hadir atau presensi tidak di-share keluar dari room virtual ini. Ya. Oke, baik Pak Jasmansyah, disilakan Pak untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan. Senang sekali bisa berbagi dengan IGI, teman-teman IGI Sulawesi Selatan bisa sharing untuk penguatan apa yang saya sejauh ini saya pahami tentang kelas poin ya. Pertama, tadi ketika presentasi ya dari narasumber, ketika kemudian pindah ke slide kedua,
Misalnya awalnya kan pakai PowerPoint atau pakai slide yang disiapin. Kemudian ketika live untuk peragaan itu, di gadget siswa atau di gadget kami, itu tidak kemudian automatically pindah ke materi yang menggunakan live share gitu ya. Jadi dia tetap ke situ gitu. Artinya apakah memang itu sudah memang sengaja dibuat seperti itu atau seperti apa? Itu tapi langkah bagus. Yang kedua, apakah bisa ketika kita tampilkan slide misalnya, kemudian kita pindah ke, biasanya kan kalau kita praktik untuk menjelaskan live di website ya, misalnya praktik memulai menggunakan, mengoperasikan dan sebagainya, itu bisa nggak langsung tampil juga di tampilan kami gitu. Atau ini hanya sekedar menampilkan PowerPoint saja, tapi tidak bisa menampilkan presentasi live, artinya yang langsung membuka file kedua atau dari website untuk kemudian tayang juga di handphone atau di gadget audien kita gitu. Kemudian yang kedua, tapi kayaknya nggak tahu ya, memang yang saya tahu sih belum ada. Kalau misalnya ada fitur tambahan, bisa nggak sih di dalam presentasi itu juga kita bisa mendengar suara gitu. Jadi saya live di di laptop untuk melihat tayangan tadi, sekalian juga ngecek ya apakah apa yang saya dengarkan dari narasumber juga kelihatan. Saya juga menggunakan handphone. Biar satu gadget tapi di situ juga bisa saya dengar suara gitu ya, bisa audien kita dengar suara sekaligus juga untuk memonitor perkembangan dan progres apa yang dibahas di situ. Terima kasih Pak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya kira sudah bisa ditangkap poin pertanyaan dari Pak Jasman saya, Pak Rahman. Ya. Langsung saja ditangkapi mungkin Anda. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Jasmansyah. Otomatisasi dari anotasi ini memang kami ke CCT itu sudah pernah mengusulkan ke ClassPoint, di mana ketika kita melakukan anotasi itu otomatis muncul harusnya, ya otomatis muncul di siswa. Tapi di versi 1 ini itu belum terakomodasi. Seperti itu Pak Jasmansyah. Jadi kami di CCT itu sudah pernah mengusulkan agar supaya ada beberapa fitur-fitur tambahan yang memang yang seperti yang Pak Jasmansyah pikirkan ini kita sudah sampaikan agar ada pembaharuan di versi kedua nanti. Seperti itu. Jadi memang anotasi yang kita lakukan itu akan muncul setelah kita slideshow-nya dihentikan, baru setelah itu ditampilkan. Makanya kemudian anotasi ini memang ClassPoint ini memang harus disandingkan dengan platform seperti Zoom, Google Meet atau Teams dan yang lainnya seperti itu. Sehingga anotasi yang kita lakukan itu dipantaunya kalau yang real time-nya itu di aplikasi Zoom yang saat ini seperti itu. Terima kasih Pak Jasmansyah. Tadi Mbak Tia itu saya sudah sampaikan agar bergabung, tapi ternyata baru pulang dari tempat kerja, kasihan, dan hujan-hujan sehingga tidak sempat hadir. Kami akan sampaikan bahwa di TOT malam ini itu ada kembali permintaan agar supaya otomatisasi anotasi ketika kita melakukan presentasi itu langsung terpantau oleh siswa di perangkat masing-masing. Kemudian mengenai audio yang muncul di ClassPoint itu memang agak berat ya, karena kita menyandingkan antara aplikasi yang memfasilitasi audio masuk ke PowerPoint gitu. Tapi mudah-mudahan bahwa di versi kedua ini ada perubahan yang lebih baik. Seperti itu Pak Jasmansyah. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Rahman atas tanggapannya terkait pertanyaan dari Pak Jasmansyah.
Jadi perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa dari pihak kelas poin itu terus membenahi apa yang menjadi masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin menjadi masukan Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kami dari ICT insya Allah akan menyampaikan ke pihak kelas poin untuk kemudian ditindaklanjuti agar kelas poin ini semakin banyak yang hal-hal baru yang kemudian dapat memfasilitasi kita Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, di tempat saya ini hujan keras, jadi mohon maaf kalau mungkin pertanyaan Bapak dan Ibu saya kurang-kurang ini ya, kurang-kurang dengar. Siap, Jadi, kami backup. Ya. Iya, siap. Saya backup. Ya. Iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut ke Bu Husna ini. Silakan Bu Husna ini. Oke, silakan Ibu. Oke Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi kali ini mungkin saya tidak bertanya Pak, hanya ungkapan perasaan saja ke terus terang. Dari tadi jaringan di tempat saya ini ngadat sampai server yang dibagikan tadi Pak Abdul Rahman itu tidak jelas, dia kabur Pak. Bahkan sempat juga terlempar dari room tadi. Jadi ini Pak saya perasaan saya ngambang, penasaran karena saya hanya bisa menyimak audionya. Jadi kalau bisa Pak, materi yang tadi dipaparkan Bapak ini dibagikan, di-share materinya supaya kita juga ini, karena tadi terus terang gampang tadi Pak. Jadi penasaran materinya. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi dari Bu Husna ini sifatnya bukan pertanyaan ya, hanya ya, materi Pak Abdul Rahman malam ini di-share ke, insya Allah kita akan share semua materi-materi yang ada di dari masing-masing narasumber. Insya Allah akan kita share ke grup kegiatan. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Sudah ada di grup saya share Pak Samsul. Sudah ada di grup Ibu. Iya, oke. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Saya lihat di lesson sudah tidak ada ya. Coba saya cek di room chat. Ya, jadi Bu Suhaini mohon maaf memang audio saya kurang ini ya. Kalau audionya Pak jelas, justru tadi yang enggak ini apa namanya, gambarnya enggak jelas gitu Pak. Kalau audio jelas. Ya, baik Bapak dan Ibu, sekali lagi dari Bu Indra atau Bapak Indra ya, panduan penggunaan kelas poin insya Allah akan kita share di grup Bapak dan Ibu. Panduannya itu ada di Sway. Sebentar saya perlihatkan ya Pak Samsir ya. Oh iya silakan kan. Iya, jadi Bapak dan Ibu untuk panduan saya coba share screen. Ya, sudah terlihat ya? Ya. Oke, di WA group itu saya sudah tempatkan di deskripsi ada Sway Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini ada Sway, Bapak dan Ibu tinggal klik, nanti akan masuk dan ini ya. Ini ada panduan ya Bapak dan Ibu. Di panduan itu ada bahan TOT. Mana bahan TOT? Di atas ya. Nama pelaksana waktu. Nah ini. Di bahan ajar diseminasi, nah, coba saya klik ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu,
kalau Bapak dan Ibu masuk ke link yang ada di Sway tadi, maka di sini ada e-book panduan kelas poin. Ya, Bapak dan Ibu tinggal klik 2 kali untuk membukanya. Nah, di sini ada buku panduannya. Bapak dan Ibu bisa buka. Nah, ini buku panduan kelas poin. Silahkan. Jadi, atau saya bagikan linknya juga ya, supaya tidak ini. Ya. Ini link untuk bahan. Saling link. Ya. Bapak dan Ibu, ini untuk bahan. Bahan TOT sih sebenarnya ini. Bapak dan Ibu tinggal lihat di bagian ini. Ya, jadi buku panduan itu adanya di buku e-booknya ya. Jadi bahan ajar, kemudian ada e-book panduan kelas poin, klik ya. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu klik 2 kali maka akan muncul ini kelas poin buku panduannya. Ini seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Insya Allah di situ sudah lengkap mulai dari ini cara download hingga sampai ke multiple choice. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Samsir. Ya, baik. Kita lanjut ke penanya berikut di resen. Yang resen ini ada Bu Hadasia Mustafa. Disilahkan Ibu. Bu Hadasia. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadasia dari SMP 3 Parigi, Kabupaten Goa. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak narasumber kita malam ini tentang fitur yang dijelaskan tadi. Contoh misalnya pick a name. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apa-apa saja yang membedakan antara fitur yang ada di akun Pro dengan yang ada di akun free. Contoh misalnya tadi pick a name, apakah pick a name ini terdapat juga di akun free? Karena jangan sampai setelah akun Pro ini 1 bulan yang akan datang sudah kadaluarsa atau sudah tidak bisa digunakan lagi, kamu kemudian ingin menggunakan pick a name ini dan ternyata tidak bisa. Jadi intinya adalah, inti dari pertanyaan saya Pak, fitur-fitur apa saja yang ada di Pro tapi tidak ada di akun free. Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hadasia atas pertanyaannya. Jadi perlu kami sampaikan mungkin bahwa terkait pertanyaan Ibu Hadasia ini sebenarnya sudah dipaparkan kemarin ya, tetapi saya kira terkait dengan apa yang Ibu pertanyakan malam ini juga, meskipun sudah dibahas, tapi mungkin Ibu kemarin terlewatkan ya, mungkin sehingga saya kira tidak ada salahnya untuk disampaikan kembali Pak Abdul Rahman terkait dengan pertanyaan dari Ibu Hadasia, khususnya pick a name ini. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, kelihatan share screen saya? Ya, silakan. Oke, Ya, baik. silakan kan. Jadi ya kalau kita perhatikan di basic ini yang gratis selamanya ya. Jadi ini bisa, kalau saya share screen dulu ya. Supaya agak. Ya. Oke. Jadi di basic itu yang gratis selamanya 5 pertanyaan per PPT atau per file. Kemudian maksimal 25 peserta. Semua tipe pertanyaan. Nanti di besok malam itu akan ada tipe-tipe pertanyaan ada apa saja. Kemudian ada leaderboard, kemudian ada anotasi slide. Kemudian papan tulis digital. Ini yang gratis selamanya. Gitu. Selanjutnya kalau di Pro, ini bisa dilihat ya. Jadi semua yang ada di basic itu berlaku di Pro. Itu anotasi berlaku selamanya, kemudian papan tulis digital. Memang tidak disebutkan ini yang pick a name. Ya, tidak secara karena memang agak jarang kita pakai kalau pick a name, tapi ini sebenarnya kalau dimaksimalkan dengan baik ini sangat menarik kalau pick a name. Gitu. Seperti itu Ibu.
tentang apa yang ada di basic. Jadi yang di basic itu ini yang tertera di website ya. Jadi papan tulis digital, anotasi, leaderboard, kemudian semua tipe pertanyaan. Semua tipe pertanyaan, maksimum 25 peserta, kemudian 5 pertanyaan per file ya, per file. Dan dalam satu slide, kemarin juga sudah disampaikan, dalam satu slide itu hanya satu fitur interaktif yang bisa digunakan. Seperti itu Pak Samsir. Ya. Baik, saya kira jelas ini ya Bu Hadasia terkait pertanyaan Ibu tadi, apa yang berbeda antara akun Pro dengan yang akun free ya. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa ClassPoint itu ada program ClassPoint School Coach ya, yang insya Allah kemudian bisa berlanjut Bapak Ibu menjadi CCT, ClassPoint Certified Trainer. Dan tentu Bapak dan Ibu ketika kita sudah sampai di tahap ini, maka Bapak dan Ibu bisa mendapatkan fasilitas akun Pro itu. Iya, jadi silahkan Bapak dan Ibu maksimalkan menuntaskan tugas-tugas yang diberikan, kemudian maksimalkan pengimbasannya. Insya Allah fasilitas-fasilitas untuk mendapatkan akun Pro itu Bapak dan Ibu mungkin ada peluang ke sana. Ya, jadi silahkan dimaksimalkan saja kegiatan Bapak dan Ibu, termasuk menyelesaikan kegiatan pengimbasan. Ya, saya kira itu sekedar informasi tambahan buat Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita melangkah ke penanya berikut. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, disilahkan resen ya. Ya, kalau terkait presensi kemarin itu ada ya Bapak Ibu. Ya, kemarin kita share presensinya. Termasuk malam ini insya Allah akan kita share setelah sesi tanya jawab ini berakhir. Ini ada pertanyaan dari Pak Bayu. Ya, Pak Bayu, silahkan disampaikan secara langsung saja Pak Bayu. Ya, langsung saja melalui kolom chat. Biarkan Bapak Ibu yang lain untuk bertanya langsung. Oh gitu ya? Ya. Oke. Baik. Sudah ada link presensi di kolom chat itu. Oh, sudah ada ya? Oke. Baik, silakan Bapak Ibu diisi ya. Tetapi kami berharap Bapak Ibu setelah mengisi link presensi tetap standby di room ini ya. Mohon izin Pak, pertanyaannya di kolom chat baca saja Pak maksudnya. Iya, oke. Baik Pak Bayu. Saya langsung poinnya saja ya Pak Bayu ya. Pertanyaan dari Pak Bayu Parman seperti ini. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis ya? Ya, ketika presentasi masih berjalan. Ya, ini terkait dengan pemanfaatan pointer tadi. Ya, Pak Bayu, pengalaman saya dengan PowerPoint selama ini ketika saya melakukan anotasi itu kan menggunakan mouse. Ya, menggunakan mouse. Bertahun-tahun saya menggunakan mouse itu untuk menulis. Ya, menggunakan menulis dan tulisannya alhamdulillah belum bagus. Belum bagus. Biasanya setelah presentasi berakhir itu kemudian harus diurut dulu itu tangan. Karena apa? Tidak cocok menulis mouse itu tidak begitu bagus digunakan untuk menulis, untuk melakukan anotasi. Tidak begitu bagus. Maka kemudian saya beralih ke ada satu tools saya beli di toko online yang mirip pulpen tapi fungsinya masih sama dengan mouse, tapi dia sudah bentuk pulpen menggunakan Bluetooth. Saya belum mengenal, bahkan masih jauh sekali jaraknya antara pulpen itu dengan ClassPoint yang saya pakai. Pulpen itu memang sudah dalam bentuk pulpen, tapi masalahnya terkendala pada tinta yang digunakan, tinta standar yang digunakan itu masih kelihatan belum memfasilitasi.
Nah, nanti setelah menggunakan Pentablade Wacom ini, ya, Pentablade Wacom ini memang harus diinstal dulu drivernya ya. Jadi walaupun kita menggunakan Pentablade tapi drivernya kita tidak install, maka tulisan kita akan masih sama dengan yang sebelumnya. Itu. Jadi ketika membeli Wacom, Pentablade Wacom, pastikan sudah install ke perangkatnya driver dari Pentablade itu agar supaya bagus kelihatannya. Jadi mulus saat kita menulis, melakukan anotasi. Ya, karena saya terbiasa menulis, Pak Bayu. Saya kebetulan setiap tahun menulis ijazah. Jadi sudah terlatih, kebetulan terlatih otot-otot tangan untuk menulis. Seperti itu. Jadi kalau misalnya belum terlatih, maka usahakan memiliki Pentablade. Ya, usahakan memiliki Pentablade agar supaya, karena yang saya tahu Pentablade berbeda dengan Pentablade Wacom itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita menempatkan pena ini ya, pena Pentablade ini ke papannya, itu dia tidak mengganggu. Tapi kalau misalnya Pentablade yang lain itu biasanya agak terganggu. Seperti itu. Ya, seperti itu Pak Bayu ya. Masih mute Pak Samsir? Ya, saya kira jelas sekali ini Pak Bayu terkait pertanyaan Bapak yang sudah ditanggapi dan dijawab oleh Pak Abdul Rahman. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Dahir di room chat, Pak Rahman. Ya. Apakah share PDF-nya hanya untuk slide yang sedang dijalankan? Ya, ini sebenarnya tadi. Sama tadi ya? Iya, sudah dijawab. Iya, sama tadi. Ya, jadi kira... buka filenya, kemudian klik share PDF. Nah, itu tinggal kirimkan linknya atau minta siswa untuk baca QR code-nya menggunakan perangkatnya masing-masing. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin, ini juga sebenarnya sudah terjawab tadi. Masih berapa batas pertanyaan untuk akun Priv? Saya kira kita lewatkan saja itu Bapak dan Ibu sekalian karena sudah terjawab tadi. Menurut Pak Syarifuddin, PDF-nya yang di-share tadi tidak bisa terbuka, Pak Rahman? 5 menit. Oh iya. 5 menit itu lewat, jangka ya? waktunya ya. Betul. Oke. Link absen. Ada dari Bapak siapa ini? Dari Pak Mahfud. Iya. Ini tentang Wacom. Wacomnya estimasi anggaran berapa Pak Rahman? Lebih baik masuk ke ini Wacom Indonesia saja Pak. Gitu di FB ya. Sebentar saya share screen saja ya. Sudah terlihat? Ya. Ini masuk share screen, share saja di FB Wacom Indonesia @Wacom Indonesia. Nanti di situ ada informasi yang lebih jelas gitu berapa harganya, atau bisa langsung ke sini saja ke Shopee. Ya, ada di situ Bapak dan Ibu. Ya, kalau di kebetulan yang lalu itu tapi ini bulan Juni 2022 ya. Ya, 2022. Ini ada infonya di sini. Oh, sudah tertutup ya. Biasanya setiap bulan itu Pak Otto dari Wacom mengirimkan informasi tentang Wacom. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan Wacom, nanti tinggal share saja di Facebook ya. Share di Facebook, kemudian masuk di sini. Wacom @Wacom Indonesia. Seperti itu Pak Samsir. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi sekedar informasi kembali Bapak dan Ibu sekalian, setiap beberapa waktu itu kelas poin ada ini ya, bagi-bagi Pentablade, tetapi tentu syarat dan ketentuannya ada Bapak dan Ibu sekalian.
Jadi untuk memantau perkembangan kelas poin Bapak dan Ibu, silahkan bergabung di media sosial kelas poin ya, baik itu di grup Facebook ataupun di Instagram. Mungkin sudah di share terkait link media sosial daripada kelas poin ini. Jadi silahkan di update terus Bapak dan Ibu informasi-informasi yang terkait dengan kelas poin dan Wakom ini. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya secara langsung. Ada juga di kolom chat Pak Samsir dari Pak Muhammad Kunsarwani dari Jombang. Oh ya, silakan kan. Ya, berkaitan dengan CSC ini. Oh ya. Apabila tidak lulus di TOT, apakah bisa juga ikut school coach? Ya, syaratnya school coach itu harus lulus TOT dulu Pak Muhammad. Pak Muhammad Kunsarwani ya. Jadi harus lulus TOT. Nanti setelah lulus TOT baru bisa mengajukan diri untuk masuk ke program CSC. Seperti itu. Ya, saya kira jelas ini Bapak Ibu sekalian. Sepertinya di room chat sudah tidak ada pertanyaan yang ini Pak namanya. Ya, karena ada beberapa pertanyaan yang berulang sebenarnya. Sehingga saya kira tidak perlu kita ulang kembali. Yang masih ingin bertanya di resen, ini ada resen satu orang ya. Pak Surahmin ya. Pak Surahmin ya. Pak Surahmin, silakan. Ya, silakan Pak Surahmin. Halo, Pak Surahmin, monitor. Iya. Silakan Halo, Pak. Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini adalah pembelajaran yang menarik, khususnya bagi saya sebagai pengajar. Dan bahkan saya pernah melakukan praktek selalu kepada siswa secara interaktif dan secara langsung, baik digunakan pada saat offline dan online pada saat pandemi kemarin. Nah, ada pertanyaan saya ini Pak, pada fitur pick a name yang barusan tadi dijelaskan, bagaimana Pak, misalnya kita kan ada beberapa jumlah murid itu biasanya belum memiliki gawai, dalam kutip belum memiliki mereka. Nah, bagaimana kalau kita mau bentuk sebuah kelompok dengan menggunakan pick a name itu dengan cara mengklik dari berbagai macam warna tadi itu. Nah, bila mana kalau misalnya siswa tersebut tidak ikut serta ke class point gitu. Nah, kira-kira Pak ada nggak solusi yang terbaik supaya anak yang belum memiliki gawai tersebut itu dia ada partisipasinya gitu di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Ya, itu aja Pak. Makasih. Ya, pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Surahmin. Iya, jadi gini Pak Rahman ya, jelas ya tadi ya pertanyaan dari Pak Surahmin bahwa bagaimana melibatkan peserta didik yang tidak join di kelas poin ini intinya. Ya, sementara kita merencanakan pembelajaran kolaboratif misalnya. Silakan Pak Rahman. Oke. Perlu dilihat dulu siswanya ini sudah luring atau masih online? Sudah offline, Bapak. Sudah offline. Yes. Nah, ini lebih gampang lagi Pak kalau sudah offline. Dalam satu gawai itu bisa menggunakan 2 browser atau lebih. Jadi misalnya Andi dan Indah katakanlah duduk berdekatan ya, itu cukup satu gawai saja. Tapi Andi menggunakan Chrome, yang satunya menggunakan Mozilla, ya. Atau dalam satu perangkat, tapi yang satu itu mode normal, yang satunya mode apa lagi namanya Pak Samsir? Incognito. Iya, incognito gitu. Jadi bisa disilahkan dicoba itu Pak. Siap. Ya, siap Bapak. Ya. Makasih Pak atas pencerahannya. Makasih Pak Surahmin. Ya, terima kasih banyak Pak Surahmin. Saya kira ini memang pertanyaan yang sangat menarik dan tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian sewaktu-waktu kita dapat menemukan hal yang seperti yang dipertanyakan oleh Pak Surahmin. Sehingga saya kira kita sudah mendapatkan solusinya dan tentu memang butuh kejelian dari kita semua Bapak dan Ibu sekalian untuk bagaimana kemudian mensiasati ketika ada hal-hal teknis seperti yang disampaikan oleh Pak Surahmin tadi. Ya,
Masih ada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan. Dari Pak Agung ada nih. Ya. Di room chat ya. Iya, Pak Agung. Peserta yang diimbaskan apakah bisa dibuatkan STTPL untuk daya tarik? Saya sudah jawab nih di WA group ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama sebenarnya kami di awal merancang yang mendapatkan sertifikat 32 jam itu adalah Bapak dan Ibu serta TOT. Adapun yang bertanya kemudian peserta diseminasinya bagaimana? Apakah IGI Sulsel bisa fasilitasi enggak ya? Nah, itu masih kami komunikasikan sebagai panitia ya. Karena pengambil keputusannya ada di pengurus wilayah. Kami komunikasikan. Atau Bapak dan Ibu ya bisa kerjasama dengan instansi lain, misalnya instansi MGMP di wilayah Bapak Ibu. Nah, itu bisa digandeng agar supaya mengeluarkan. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan melakukan diseminasi, join dengan MGMP-nya. Misalnya MGMP Matematika, MGMP Bahasa, join. Kemudian MGMP itulah yang kemudian mengeluarkan STTPL agar STTPL yang dikeluarkan itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Seperti itu penjelasan saya Pak Agung. Jadi kalau dari IGI wilayah, belum kami sementara mengkomunikasikan apakah bisa difasilitasi atau tidak. Seperti itu Pak Samsir berkaitan dengan pertanyaan Pak Agung. Ya. Ini memang menjadi hal yang sangat menarik Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kemudian kita bisa meng-guide teman-teman kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengimbasan yang insya Allah kita rencanakan bersama. Jadi saya kira jelas sekali apa yang disampaikan Pak Rahman tadi, bahwa terkait dengan STTPL-nya atau sertifikat atau apapun namanya Bapak dan Ibu sekalian, karena tentu ini memang teman-teman untuk diajak mengikuti kegiatan-kegiatan pengimbasan, ya tentu memang sepertinya teman-teman selalu ada bargaining, ya. Ketika saya ikut, apa yang bisa saya dapat dari sana? Ya, selain ilmunya kan sudah jelas sebenarnya. Tetapi yang menjadi target teman-teman kita adalah ya sertifikatnya itu sebenarnya. Nah, meskipun sebenarnya ya kalau kita sebagai orang-orang yang memang haus akan ilmu, sebenarnya sertifikat itu hanya pelengkap saja. Bukan itu target utama kita. Tetapi sekali lagi kita bisa maklum Bapak dan Ibu karena kita butuh untuk kenaikan pangkat misalnya. Ya, saya kira jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rahman bahwa Bapak dan Ibu silahkan berkolaborasi antara komunitas-komunitas MGMP, KKG, atau mungkin komunitas-komunitas lain yang ada sesuai dengan jenjang pendidikan yang kita ajar di tempat kita masing-masing. Saya kira ini ada pertanyaan dari Saifuddin ya. Apakah peserta pengimbasan harus dari guru? Apakah boleh menargetkan peserta dari mahasiswa keguruan yang akan praktik lapangan? Ya, silakan Pak Rahman. Baik. Dari penjelasan beberapa ya. Pak Saifuddin dari SMA Negeri 1 Labuhan Haji Lotim. Di mana itu Lotim ya? Oke, Pak Saifuddin, berdasarkan penjelasan Mbak Tia beberapa waktu lalu di sebuah kegiatan yang mirip dengan ini bisa ya. Oh, Lombok Timur ya. Oh ya, makasih banyak sudah bergabung Pak Saifuddin. Ya, jadi ini pesertanya kan mahasiswa keguruan. Kalau dia mahasiswa keguruan pastinya akan mendapatkan bekal ya untuk menjadi guru nantinya. Jadi tidak masalah ini Pak Saifuddin. Jadi boleh menggunakan atau target dari diseminasinya adalah mahasiswa keguruan. Ya, Bapak dan Ibu berkaitan dengan pengimbasan ini, targetnya itu kan minimal 15 peserta ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu di satu sekolah sebenarnya itu sudah terpenuhi. Kalau semua guru-gurunya di situ saja melakukan pengimbasan ya sudah terpenuhi sebenarnya. Gitu. Jadi tidak begitu berat untuk pengimbasannya itu. Tapi kalau bertanya tentang sertifikat berarti bagus kalau misalnya melibatkan MGMP-nya supaya sertifikat yang terbit itu diakui oleh dinas.
Ya, seperti itu Pak Samsir. Ya, kami mengingatkan Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa kan dari di wilayah Sulawesi Selatan ini belum bisa mengeluarkan apa namanya terkait dengan apa yang Bapak Ibu inginkan terkait sertifikat bagi peserta pengimbasan nantinya. Ya, namun satu alternatif solusi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Rahman ini bisa kemudian di follow up ya Bapak dan Ibu sekalian, karena yang perlu menjadi catatan bahwa ketika Bapak dan Ibu ingin menggandeng komunitas-komunitas, apakah komunitas MGMC atau mungkin organisasi profesi guru lainnya, apakah dia IGI atau mungkin PGRI dan komunitas-komunitas yang lain, pastikan Bapak dan Ibu bahwa ketika ingin memberikan sertifikat kepada peserta pengimbasan kita, ya jangan sampai Bapak dan Ibu melakukan pengimbasan yang sifatnya hanya webinar ya. Ya, webinar itu hanya 2 jam pelajaran Bapak dan Ibu. Sehingga itu juga mungkin kalaupun dapat sertifikat, itu poinnya berapa ya? Nggak sampai 1 kredit. Ya, jadi upayakan Bapak dan Ibu ketika melakukan pengimbasan ya, pengimbasan minimal peserta itu mendapat sertifikat 32 JP, sehingga itu ada nilai kredit poin yang memang bisa dimanfaatkan untuk kenaikan pangkat. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu, sekadar informasi tambahan dari kami. Ya, berapa hari kegiatan pengimbasan, Pak Rahman? Untuk normalnya ya, seluruh fitur ini bisa diperkenalkan atau didiseminasikan itu minimal 3 hari. Seperti itu Pak Samsir. Ya. Ya, jadi minimal 3 hari ya Bapak Ibu. Ya, mulai dari instalasi sampai ke fitur interaktif itu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan dokumen-dokumen pelengkap dari kegiatan pengimbasan Bapak dan Ibu semalam sudah disampaikan ya, dan di panduan juga saya kira jelas. Jangan lupa dokumentasi baik itu berupa video, rekaman, foto kegiatan, baik itu berupa kegiatan luring, daring atau mungkin kombinasi ya, luring daring, ya, termasuk presensi atau daftar hadir pesertanya Bapak Ibu ya, kalau tidak salah Pak Rahman ya. 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 Presensi, dokumentasi berupa foto dan video. Video, ya. Ya. Ada 3 poin yang harus diingat Bapak Ibu. Dari Ibu Nurul Anissa, ada pertanyaannya ini Pak Rahman. Apakah platform ClassPoint ini bisa digunakan untuk layanan bimbingan konseling? Ya. Sangat bisa. Kami punya komunitas guru BK di Luwu Timur dan beliau bergabung di CSC. Ramen. Ya. Depan. Jadi di apa itu Ram? Ya, saya sebentar, kita lihat audionya dulu. Oh, ya, jadi saya ulang tadi Pak Samsir ya. Ya, silakan. Guru bimbingan layanan bimbingan konseling ini sangat bagus menggunakan ClassPoint. Kenapa sangat bagus menggunakan ClassPoint? Karena ada kalanya ya siswa itu ya ragu untuk menyampaikan kalau berhadapan langsung dengan gurunya. Berhadapan langsung dengan gurunya. Oke, bentar, bocor audio. Jadi pengalaman kami di sekolah saya itu ada 3 guru BK ya, dan mereka sudah memanfaatkan ClassPoint ini untuk bimbingan konseling, gitu. Digunakan untuk bimbingan konseling dan mungkin KGB, mungkin ada yang tergabung di KGB, komunitas guru berbagi, nah itu kemudian menggunakan ClassPoint ini sebagai salah satu tools untuk bimbingan konseling. Bimbingan konselingnya ini bisa klasikal, bisa individual, gitu. Kalau individual mungkin kalau jarak jauh bisa menggunakan ClassPoint, gitu. Kemudian lanjut dari pertanyaan Pak Mulyadi di kolom chat ini Pak Samsir ya. Silakan, langsung saja. Berapa jauh jarak ClassPoint laptop yang digunakan guru dengan HP siswa?
Contohnya tadi Pak Mulyadi ya, ada peserta yang di Sumatera, saya ada di Luwu Timur, Sulawesi dan Sumatera. Mungkin ada yang di tadi Lombok Timur ya, ada di Lombok Timur. Itu. Jadi selama siswa bisa mengakses internet, maka selama itu juga siswa bisa menggunakan atau mengakses slide presentasi yang kita miliki. Seperti itu. Iya. Ya, jadi Pak Mulyadi dan teman-teman yang lain bahwa kelas poin ini bisa diakses secara daring ya Bapak Ibu. Kalaupun misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan slide yang sudah Bapak buat di PowerPoint secara luring, secara offline, itu filenya tetap bisa Bapak Ibu gunakan, tetapi tidak bisa ditampilkan dimanfaatkan untuk mengoperasikan kelas poin itu seperti yang Bapak Ibu sudah saksikan tadi. Ya, tetapi slide-nya tetap bisa digunakan secara offline ya, gitu. Ada informasi mungkin dari Pak De Puspo, disilahkan Pak De. Terima kasih. Ini saya di jalan, jadi sehubungan dengan pengimbasan yang tadi disampaikan Pak Amang, saya hanya menambahkan saja. Suara saya terdengar ya? Jelas Pak De. Iya, jelas Pak. Menambahkan, kalau bisa ada flyer atau banner yang mengidentifikasi atau melabelkan kelas poin. Karena saya khawatir nanti ketika selesai pengimbasan, kalau nggak ada flyernya kelas poin, kadang-kadang kita bisa nimbrung di kegiatan salah satu mungkin organisasi atau MGMP dan sebagainya. Tapi di situ boleh saja, namun di situ ada mungkin yang disampaikan beberapa materi ya. Nah, tapi di situ harus ada kelas poin, misalkan di situ yang satu misalkan implementasi kurikulum Merdeka, yang kedua kelas poin mengimplementasikan IKM seperti itu, sehingga ada logo kelas poin, dan nanti ketika di-upload ya atau di videokan itu kelas poin kelihatan seperti itu. Itu karena ini pengalaman yang sudah saya lakukan di kegiatan kami ya Pak Samsir dan Pak Amang. Yeah. Itu mereka tidak ada flyernya. Saya khawatir karena jujur saja mungkin kita pingin jadi CSC tapi memalsukan sesuatu kan nggak enak juga. Saya khawatir nanti di kelas poin tidak di-approve. Saya malah kasihan pada teman-teman yang sudah berusaha untuk mengimbaskan, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan kriteria yang disampaikan atau yang diinginkan oleh kelas poin. Gitu aja Pak Samsir dan Pak Amang, terima kasih. Terima kasih Pak De Puspo. Ya, terima kasih Pak De atas masukannya. Ya, silakan Pak Rahman. Ya. Oke. Salah satu memang dokumentasi yang harus dilakukan itu adalah flyer itu. Iya, ini ini luar biasa peserta yang sudah mempertanyakan pengimbasan nih. Kita masih berada di fitur-fitur tapi sudah jauh ke depan nih. Bahkan tadi sore sudah ada peserta yang memberikan tugas membuat slide-nya Pak Samsir. Ada yang sudah memperlihatkan ke saya, Pak. Berarti ini sudah kencang sekali nih. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk berkaitan dengan pengimbasan, kita ada di besok ya. Di sesi terakhir itu ada salah satunya materi tentang CSC dan coaching kliniknya untuk pengimbasan. Jadi berkaitan dengan hal-hal untuk diseminasi nanti lebih dalam lagi besok dipertanyakan ya Bapak dan Ibu.
Kemudian batas minimalnya yang ada, batas atasnya tidak ada untuk peserta diseminasi. Jadi yang kita tetapkan itu sama dengan syarat CSC, 15 peserta, ya, 15 peserta. Itu karena harapan dugaan ataupun asumsi kita bahwa di satu unit sekolah itu sepertinya sudah ada minimal 15 guru, sehingga sebenarnya tanpa keluar dari pagar sekolah diseminasi bisa dilakukan. Seperti itu. Dan penting juga kami sampaikan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Depuspo. Jadi ini adalah pengimbasan kelas poin gitu. Jadi yang utama itu adalah kelas poinnya, jangan sampai kemudian aura kelas poinnya itu justru tidak ada di pengimbasan Bapak dan Ibu. Seperti itu ya. Jadi beberapa pertanyaan berkaitan dengan, oh ya, dari Pak Nur Samsi, boleh enggak berkolaborasi dengan beberapa peserta TOT ini? Boleh Pak. Tapi syaratnya minimal 45. Kalau 3 orang CST berarti harus 45 ya Pak Samsir ya? Ya. Gitu. Ya, intinya Bapak dan Ibu bahwa ketika Bapak Ibu berkolaborasi maka diasumsikan bahwa setiap satu peserta dapat mengimbaskan ke 15 peserta pengimbasan lainnya. Ya, jadi berapapun Bapak Ibu berkolaborasi, ingat perbandingannya 1 berbanding 15 orang 15, ya. Peserta pengimbasan. Gitu. Oh, iya. Jika luring apa perlu direkam? Wajib ya, supaya dokumentasi nih. Ya, jadi kita apakah pengimbasan didampingi Pak atau dibebaskan? Kita punya waktu sampai tanggal 31 Pak Samsir ya. Ya. Dan pendampingannya mudah-mudahan cocok dengan waktunya, karena jangan sampai ada ya kegiatan yang bersamaan sehingga tidak memungkinkan salah 3 dari kami itu mendampingi. Mudah-mudahan sempat ya Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu Pak Samsir. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sudah. Oh, ini terakhir mungkin Pak Rahman dari Pak Rusdi. Rekaman minimal berapa menit ya? Rekaman itu seperti yang terjadi saat ini ya. Kita melakukan diseminasi per sesinya itu minimal 2 jam ya. Atau maksimal 2 jam. Jadi akan ada 3 rekaman itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengunggahnya ke channel YouTube-nya. Baru linknya itu yang dikirimkan ke kami, ke form. Jadi bukan file apa namanya? Bukan file asli ya, yang dikirimkan ke kami, tetapi linknya ya diupload dulu ke media sosialnya YouTube ataupun yang lain, baru linknya itu yang dikirimkan ke kami. Gitu. Bolehkah luring? Di petunjuk panduan itu sudah ada, boleh luring, boleh daring, boleh hibrid ya. Silakan Pak Syarifuddin gitu. Tapi ingat bahwa 3 dokumentasi itu selama 3 hari juga Pak, atau bisa dilakukan seharian. Nah, bagaimana ini Pak Samsir? Pengiriman tugas itu apakah ada? Oh iya, sudah ada di panduan Pak. Sudah ada di panduan. Silakan dibaca-baca panduannya. Di situ ada link untuk mengirimkan dokumentasinya itu. Sudah ada di panduan. Silakan dicek. Ya, asumsinya dalam sehari itu 2 jam ya. Berarti kalau Bapak dan Ibu melakukan diseminasi itu minimal 6 jam. Minimal 6 jam. Ibu siapa tadi yang bertanya? Terkait pengiriman tugas, ya ada form khusus ya. Ada di Sway, Ya. Pengiriman tugas itu saya share screen saja ya Bapak dan Ibu supaya iya. Ini ada ini. Coba saya klik ya. Ini berarti sebenarnya kita sudah bahas diseminasi di awal ya.
Oh, sorry. Berarti di tempat lain. Harus bukanya di tempat lain. Ya, sepertinya memang ini belum dibuka ya, Pak Saya Rahman. belum buka ya. Iya. Saya masukkan ke sini. Ya, masih di tempat lain dia. Iya. Di Chrome. Ada di sini ya. Ada nih. Mudah-mudahan terbuka. Nih, jadi ini dokumentasi diseminasinya Bapak Ibu. Nama lengkap instansi email aktif provinsi ini ada 3 ya. Jadi nanti akan dikirim di sini semua. Dan linknya saja ya, link. Tuh, jadi link dari dokumen ini ya, link dari dokumen ini. Jadi nama misalnya Pak Abdul Rahman, provinsinya Sulsel, daftar hadir. Kalau Bapak dan Ibu 3 hari melakukan, maka 3 file itu disatukan dalam satu file dan beri nama sesuai dengan format ini. Kemudian link foto kegiatan diseminasi, itu dijadikan satu ya, dalam format PDF. Ya. Kemudian ada link rekaman kegiatan, linknya ya, seperti itu. Ya, ini form khususnya. Nanti saya akan tambahkan yang playernya di antara 6 dan 7. Seperti itu Pak Samsir. Oh, masih ada yang baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira jelas apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Rahman. Dan saya kira karena kita dibatasi oleh waktu Bapak dan Ibu sekalian dan memang sekarang sudah pukul 21:40 dan saya berharap bahwa kita semua tetap hadir di esok hari, hari ketiga kegiatan untuk pemaparan materi di kegiatan TOT Kelas Poin IG Sosial ini. Sehingga Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang menjadi penugasan-penugasan kita nanti, insya Allah besok akan disampaikan lebih lanjut. Dan saya kira untuk kegiatan kita malam ini kita cukupkan. Dan terima kasih banyak kepada Pak Rahman atas pemaparan materi kerennya malam ini. Terima kasih banyak juga kepada seluruh rekan-rekan Kelas Poin Certified Trainer yang malam ini sempat membersamai kami. Mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu peserta, terima kasih banyak atas kebersamaannya malam ini. Dan tentu kita sepakat untuk bertemu kembali di esok hari di waktu 19.45 Pak Rahman ya? Ya. 19.45 ya, karena Bapak dan Ibu 19.30 itu tanggung dengan jadwal waktu salat Isya di Indonesia bagian tengah. Dan tentu demikian juga di waktu Indonesia Barat ya. Kalau waktu Indonesia Timur mungkin sudah aman semua waktu salat maghrib dengan salat Isyanya. Ya, kita yang di Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah ini nanggung waktunya. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kita cukupkan kegiatan kita malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak semua atas kebersamaannya malam ini dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Dan kita tutup kegiatan malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhardi.